Kenapa? Karena tidak ada culture shock, ya, tidak ada perbedaan budaya yang sangat tajam. Bahkan Anda merasa seperti rumah sendiri. Ya, bahkan makanannya akan lebih kaya. Nggak perlu adaptasi lagi. Makan nasi kerabu di Terengganu seperti nasi urap-urap, yang nasinya itu biru itu aja. Bedanya itu. Nah, seperti nasi urap-urap. Nasi dagang kita biasa makan ikan tongkol, ya. Jadi bagi saya, lidah saya di Terengganu tidak asing lagi. Jadi sangat senang hidup di sini. Apalagi teman-teman di Indonesia yang tinggal di pantai, ya. Indonesia ini kan kepulauannya ada 17.000 pulau. Orangnya biasa tak jauh dari pantai. Ya, yang duduk atau tinggal di gunung pun selalu melihat pantai. Karena apa? Karena orang Indonesia nggak jauh dari pantai. Nah, di Terengganu tempat di mana pantai yang paling cantik ditemui di Malaysia. Saya harus mengakui secara jujur bahwa di Malaysia pantai yang paling cantik adalah di Terengganu. Nah, itu yang membuat saya enjoy, membuat saya suka sekali, ya, hidupnya. Sore-sore di pantai Batu Purok misalnya, bawa buku, baca buku di sana, memang luar biasa, ya. Bagi saya pantai yang sangat cantik, landai dan indah. Kenapa? Karena ombaknya berhubungan langsung dengan pantai lepas. Jadi teman-temannya di Indonesia yang biasa tinggal di pantai lepas seperti Laut India Selatan, Sumatera Barat, kemudian atau di Laut India, yaitu di Jogja, atau di Palikambang, Malang, atau di Banyuwangi, atau di Pangandaran, maka Anda akan menemukan pantai yang sangat cantik seperti mana di pantai Laut Selatan. Jadi memang akan dijumpai, yaitu pantai laut lepas. Ya, laut lepas, di mana Laut Cina Selatan mengampar di depan pantai Terengganu. Jadi lingkungan itu sangat menunjang bagi teman-teman yang mau ambil master ataupun PhD. Apalagi adik-adik yang berminat ambil S1. Sorry, di sini disebutnya sebagai bachelor. Nah, itu juga sangat menunjang. Saya punya satu mahasiswa dari Indonesia, ya, dari Sumatera. Saya tanya, apakah kamu kerasan di sini? Dia kata, awalnya seminggu 2 minggu dia merasa harus adaptasi. Tapi minggu ketiga, dia sudah merasa nggak perlu lagi rindu kampung halaman. Karena apa? Karena dia mudah bergaul secara sosial. Jadi itu adalah alasan budaya. Budaya sosial nggak ada bedanya. Budaya makan juga lebih enak. Karena apa? Karena akan menambah kekayaan. Sebab lidah kita nggak perlu, ya. Kalau kita tinggal di Taiwan atau di Cina, ya, Mbak Kiki biasa pernah tinggal di Shanghai, saya di Taiwan itu 3 bulan, itu adaptasi makanan perlu 1 bulan. Nah, ini kan masalah, ya, masalah. Tapi kalau di Terengganu langsung diajak ke nasi kerabu, nasi dagang, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa UNER itu langsung suka, doyan. Dan besoknya ngajak lagi, besoknya ngajak lagi. Artinya lidah kita memang lidah yang sangat sesuai. Itu yang dari aspek makan, ya. Budaya makan kategori budaya. Kemudian dari sistem pendidikan. Nah, saya pengalaman jadi mahasiswa sebagai PhD student dan saya pengalaman jadi mengajar student atau lecturer atau dosen, itu saya rasa ada banyak perbedaan yang boleh kita ambil kira atau kita ambil highlight-nya bahwa sistemnya sangat tergolong sangat bagus di Malaysia. Joknya adalah saya S2 di UGM, ya. Saya dulu master daripada UGM dan saya sangat bangga dengan UGM. Tapi ada satu kelemahan bagi saya bagi UGM, yaitu kalau saya mau ketemu profesor itu susah. Ya, karena beliau sibuk, saya paham. Susah. Jadi kalau saya dulu ketemu Amin Rais, ya, profesor saya itu susah, apalagi sekarang, ya kan. Itu salah satu profesor saya. Kemudian dokter saya yang sekarang jadi Menteri Sekretaris Kabinet, Mas Tikno itu. Itu pun susah. Mereka baik tapi susah. Di Malaysia uniknya kita bukan susah ketemu profesor, tapi kita susah menghindari profesor. Kenapa? Karena profesor hari-hari akan menghubungi kita. Mbak Kiki punya pengalaman itu. Saya pun mempunyai bimbingan satu orang Yordania, satu orang Malaysia, hampir tiap minggu saya telepon. Ya, jadi mereka kadang-kadang risih, tapi risihnya risih baik lah. Ayo kita makan, tak traktir. Nah, kalau ditraktir penyelia atau pembimbing itu bukannya senang mahasiswa itu, ya. Pengalaman saya dulu, kalau saya diundang makan siang oleh pembimbing, bukannya senang. Ya, bukannya senang. Kenapa? Mesti tanya progres. Nah, ini yang akhirnya makan jadi nggak enak. Ya. Tapi karena kontrol itu, kita menjadi terkawal. Ya, kita menjadi dikawal kemajuan kita, bab per bab. Jadi kalau diundang makan supervisor atau pembimbing, ya senap-senap happy lah. Senap karena mikir apa yang harus dijawab, progresnya, happy karena makan gratis, ya kan. Nah, bagi mahasiswa itu kan penting. Dan saya memang membudayakan kalau ada mahasiswa saya datang, minimal sebulan 2 kali akan saya cari, ya sampai ketemu, dan saya minta pertanggungjawaban, tapi saya traktir.
Nah, ini adalah satu budaya-budaya yang mungkin agak berbeda. Dan menjadi satu vitamin bagi kita yang mau ambil sekolah di Malaysia. Nah, itu adalah sistem yang mungkin agak berbeda, ya. Tetapi ini menjadi satu daya tarik sendiri yang sangat memudahkan. Nah, kemudian biaya kuliah, saya rasa seperti yang dijelaskan oleh Dr. Anwar, itu tak jauh sangat. Saya rasa kalau dikalikan 3.200 dalam ringgit itu, S2 di Unisa itu lebih murah daripada S2 di UNER ataupun di Gajah Mada. Ya, saya mengajar di S2 UNER dan itu saya rasa mahal sedikit lah daripada di Unisa. Nah, seperti yang dijelaskan tadi kisahnya Mbak Kiki bahwa pengalaman di luar negeri atau Dr. Anwar, kuliah di luar negeri memang punya pengalaman yang luar biasa. Ya, kita akan menjadi insan yang tough. Ya, kita menghadapi masalah dan kita menjadi orang yang suka melihat keberagaman, kepelbagaian dalam bahasa Malaysia, dan itu akan menambah kekayaan kita. Ya, yang penting lagi bagi teman-teman di Indonesia yang tidak bisa bahasa Inggris, datang ke Malaysia akan secara soft, bukan soft landing, soft take off, bahasa Inggrisnya akan dapat. Nah, dulu saya jujur saja, bahasa Inggris saya teruk, atau kalau dalam bahasa Malaysia teruk, yaitu bahasa Inggrisnya ngawur, orang Indonesia kata. Bahasanya saya bonek saja ya, bondo nekat saja pergi ke Pulau Pinang itu, dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Tetapi tanpa sadar, karena hampir almost every day we can speak English, ya, setiap hari tidak ngomong Inggris, suka nggak suka akhirnya terbiasa. Dan pulang dari Malaysia 2 tahun, teman-teman di Indonesia itu semua pada kata kemalan, atau kalau dalam bahasa Malaysia puyu, wah udah pandai bahasa Inggris, tanpa sadar. Ya, jadi ada kemajuan yang tanpa kita sadari, awalnya pakai bahasa Melayu dan kita diketawain pakai bahasa Inggris, lama-lama jadi fase dua-duanya. Ya, ini menjadi satu pendekatan yang menarik berbanding kalau kita langsung ke negeri di mana mother tongue-nya bahasa Inggris. Nah, jadi ada soft. Bagi mereka yang ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya, nggak usah ragu. Datang ke Indonesia, tadi Dr. Ahmad kisah, banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang siap untuk mendengarkan bahasa Inggris kita, broken English atau English ngawur, nggak apa-apa. Yang penting pesannya nyampe. Nah, ini yang penting. Jadi kita menjadi kerasan, ya, karena dan orang-orang Afrika punya bahasa Inggrisnya bagus kan mungkin orang Nigeria. Orang Arab padahal bahasa Inggrisnya juga amburadul juga. Tapi nggak masalah. Sama-sama bangsa yang bahasa Inggrisnya amburadul, senasib, akhirnya sama-sama memperbaiki bahasa Inggris. Nah, ini adalah satu pengalaman yang bagi saya cukup lengkap, ya, akan didapatkan oleh teman-teman di Indonesia. Dan kita nggak malu. Karena apa? Akeh koncoi, banyak temannya katanya yang berbahasa Inggris jelek. Jadi ini menjadi satu daya tarik. Nah, kemudian yang lain jaringan, ya, saya tulis ini jaringan. Otomatis teman-teman di Indonesia yang kuliah di sini kenal dengan teman-teman di berbagai negara, teman-teman di Malaysia, otomatis tambah kawan. Ya, silaturahmi, the power is silaturahim is real. Ya, jadi silaturahim memang betul-betul nyata. Anda akan banyak kawan. Jadi ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau di Malaysia nanti akan banyak teman. PPI, ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Indonesia, saya menjadi penasehatnya. Biasanya mereka berkumpul karena COVID nggak ada kumpul-kumpul. Sebelum COVID saya selalu bertanya apa yang didapat kesan-kesannya selama tinggal di Indonesia. Yang paling penting dia katakan dia sekarang banyak teman-teman dari luar negeri. Dia kata jaringan itu menjadikan kuat. Bahkan dosen-dosen yang kuliah S3 di Indonesia akhirnya memiliki teman dosen yang asalnya dari Arab ataupun dari Afrika dan menjadikan jaringan baru. Nah, ini penting, ya, ini penting. Jadi nggak usah kita mencari-cari teman koneksi dunia luar atau global, mereka akan datang sendiri. Ya, mereka akan datang sendiri. Bahkan beberapa di antaranya adalah bekas dekan di negara asal. Nah, kalau kita minta jaringan kerjasama dengan kampus di mana kita berasal, itu lebih mudah, lebih gampang. Nah, ini adalah satu bentuk di mana sangat menguntungkan, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman Indonesia, jangan ragu, ya, terutama di Indonesia memang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Anwar, jarak Terengganu ke Kuala Lumpur. Nah, ini aku jujur lah, orang Indonesia ini biasanya kalau kuliah mesti tanya jauh nggak dengan Kuala Lumpur, ya kan? Memang jauh, 500 kilo, tetapi ingat, ya, 500 kilo itu ditempuh dengan tol. Ya, yang tolnya itu Anda akan boleh dapatkan hanya masa 4 jam saja. Sudah sampai ke Kuala Lumpur. Nggak apa-apa, jauh dari Kuala Lumpur bukan bermakna jauh dari keramaian, tetapi justru akan membuat Anda untuk fokus belajar. Nah, nanti kalau capek,
silakan pergi ke Kuala Lumpur, ke Bukit Bintang, shopping, monggo, ya kan, ke Cokit, Kulaan, silakan. Nah, ini teman-teman yang saya lihat di Indonesia seperti itu. Kalau udah kecapean nulis tesis, ya kemudian jenuh, nah, akhir minggu itu dia terus ke Kuala Lumpur naik bis. Ngapain? Jalan-jalan Pak. Kemudian hari Senin atau Jumat, Senin atau Selasa balik. Udah bawa banyak barang, katanya untuk dijual lagi. Ya, itu kreativitas yang saya pun nggak bisa menjangkau. Sangat-sangat kreatif. Dan dia bisa relay. Ya, bisa relay. Jadi nggak ada masalah. Saya justru malah dulu kalau saya di Pulau Pinang, godaan untuk shopping sangat besar, ya kan. Jadi kalau dapat uang beasiswa, shopping di Queens Bay, nah, itu godanya besar. Tapi kalau saya rasa hidup di Kuala Terengganu akan hemat, ya fokus hemat. Kalau mau shopping, pergi ke GL. Dan yang paling penting lagi, kalau mau rileks, pergi ke pulau-pulau seperti yang dijelaskan oleh Dr. Anwar. Memang luar biasa. Pulau Redang, ya, dan Pulau Kapas, Pulau Hentian, itu mengingatkan saya pada pulau-pulau di Gili Trawangan, di Lombok. Ya, mungkin Mbak Kiki pernah ke Lombok, atau Bang Mekat pernah ke Lombok. Di situ ada pulau kecil, mirip sekali dengan yang ada di Pulau Redang, Hentian. Dan sangat cantik, airnya seperti swimming pool, kolam renang. Ya, kolamnya sangat tenang dan murah ke sana itu. Jadi saya kalau buat acara workshop untuk mahasiswa saya S1, kita buat workshop penulisan ilmiah. Saya buat di Pulau Kapas setengah hari, pagi sampai tengah hari. Ya, kita bahas masalah bagaimana menulis ilmiah dengan baik, bla bla bla, sampai tengah hari. Lepas itu makan siang, baru saya bebaskan main snorkeling, ya kan, kemudian diving. Sore pulang. Itu mereka sudah kata kapan lagi ada ya. Jadi ini menjadi satu daya tarik tersendiri yang nggak ada di tempat lain di Malaysia. Saya rasa hanya Terengganu yang memiliki pulau-pulau cantik yang nggak jauh daripada kampus, sangat dekat. Dan saya rasa dari Pulau Kapas hanya berapa menit saja. Nah, itu dekat sekali dan murah. Itu gambaran daripada saya, mungkin cukup ringkas. Nah, insya Allah itu bisa membuat teman-teman Indonesia bisa lebih tertarik. Yang terakhir, sorry Mbak, yang terakhir. Di Terengganu adalah daerah yang paling aman, paling aman, selamat, aman. Jadi saya rasa tingkat kriminal di sini sangat rendah. Saya merasa memang tenang ya. Saya hidup di Jawa itu biasa, saya hidup di Surabaya itu biasa. Jadi apalagi kita jauh seperti negara Amerika yang kriminal sangat tinggi. Malaysia terutamanya Terengganu memang sangat aman. Jadi ini menjadi satu aspek yang menarik untuk dipertimbangkan. Begitu Mbak Kiki ya. Kalau ada yang lain bisa saya jawab nantinya. Terima kasih. Siap, Dokter Suyatno. Ih, seru banget penjelasan Dokter saya. Itu udah paling benar. Semua yang Dokter Suyatno tadi sebut adalah hal-hal yang non-akademis, tapi itu kayaknya alasan utama deh kenapa kamu tuh harus memilih Malaysia sebagai kampus kamu dan gak usah khawatir soal kehidupan di sini. Yang soal bahasa Inggris tuh soft take off tuh kan, ya kan Dokter Suyatno ya? Jadi yang bahasa Inggrisnya let's say masih kayak belum lancar banget, nggak usah minder, nggak usah ragu. Terbang aja ke Malaysia, start kuliah di sana, karena pelan-pelan sambil kuliah tanpa kamu sadari, kamu akan ngelancarin bahasa Inggris kamu tanpa harus ngerasa kesusahan yang gimana banget gitu. Karena tadi dokter soft take off tadi ya, itu bener banget sih. Itu memang cerita-cerita yang selalu saya dengar Dok, kalau dari adik-adik. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Kalian keteteran nggak? What do you guys think? Enggak Kak, saya pikir bahasa Inggris saya paling jelek. Ternyata ada yang lebih jelek lagi Kak. Mungkin dari negara-negara yang tadi Dokter Suyatno bilang ya, kadang-kadang anak-anak teenager nih udah banyak suuzonnya nih, banyak insecure, takutnya, padahal begitu mereka kecebur, well it's not that bad, they can do it, you know. Sama culture, daya tarik kuliah di Malaysia, terutama Uniza yang lokasinya di Terengganu, yang pantainya deket, lokasinya aman, kampusnya keren, lengkap, gede, semuanya berada dalam satu area, itu ngebuat orang tua kamu jadi nggak usah khawatir nih ninggalin kamu atau memberikan kamu kepercayaan untuk tinggal jauh dari orang tua di Uniza, karena udah pasti aman ya dokter ya. Apalagi Dokter Suyatno nih orang Indonesia, apa-apa. Oke, seru banget deh, lengkap informasinya ya. Baik,
sekarang kita udah 1 jam lebih nih, saya akan coba rangkum pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di sosial media dan di WhatsApp group chat. Miss Kiki, tunggu Iya, dulu. apa tuh? Kamu mau tanya ya, Q&A session ya sekarang? Iya. Oke, sebelum kamu tanya, saya mau tanya dulu pada kamu. Waduh. Kalau kamu tahu, Ya. tadi kita sudah dengar dari Dr. Anwar, ada 1001 pelajar antarabangsa di UNISA. Ya. Sekarang ini ada berapa pelajar antarabangsa di Malaysia? Kalau kamu tahu. Aduh, kayaknya banyak banget ya. Kalau satu universitas aja udah ribuan, kalau seluruh Malaysia tuh mungkin 3.000, 4.000, 5.000. Ini khusus Indonesia ya? Oke, orang Indonesianya aja. Indonesia aja. Yang belajar di Malaysia berapa ramai? Yes. 4.000 ya? Kamu tebak 4.000 ya? Kayaknya ya. Saya mau belajar kamu Starbucks nih. Hah? Starbucks ya? Jangan dong, lebih dong. Oh, lebih ya? Oke. Pelajar Indonesia di Malaysia sekarang ini ada 7.523 orang. Wow. Ramai sekali. Dan banyak kita tahu banget. tadi ada hampir 100 di UNISA. Jadi jangan khawatir untuk ke Malaysia atau jangan khawatir untuk belajar di UNISA. Oke, Kiki, kamu boleh tanya soalan. Oke. Tambahan tadi itu bikin kakak pengen ngobrol juga bahwa memang di sana itu luar negeri rasa dalam negeri. Kamu dapat exposure-nya global, internasional, bahasa kamu udah pasti deh take off. Nggak mungkin bahasa Inggris kamu tuh nggak akan meningkat, pasti meningkat. Tapi rasanya tuh nggak asing gitu, rasanya kayak di rumah. Makanya Malaysia tuh destinasi kampus yang paling favorit sekarang ini. Oke, aku mau merangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama ini mengenai syarat masuk nih, Dr. Anwar, perhaps you can help to answer. Is there syarat-syaratnya selain yang tadi Dr. Anwar sudah paparkan that you already presented? Is there any test like perhaps interview atau tes tertulis for undergraduate, for example? Okay, thank you. It depends on the faculty that the student is applying to. So if they are applying to the Faculty of Contemporary Islamic Studies, most of the programs are done in Arabic language. But if they want to take Al-Quran, Al-Sunnah, they have to go through an interview and they have to have memorized a certain portion of the Quran before they can be accepted to the program. And if they are interested in the medical program, MBBS, they have to have slightly higher English language grades to enter the program, and some other requirements, biology, chemistry, it's all in the brochure, the specific requirements, but they also require an interview. So they would do the interview online by any means, by WhatsApp, by Skype, by any means, to interview the student first to make sure that they meet all the requirements. So in terms of any special tests or things, for most of our undergraduate programs, no, but for a few of them, yes, there's an interview session or some additional requirements, and it's all in the brochure. I see. So hanya beberapa jurusan dan tes tambahannya hanya interview ya, Dr. Anwar? Yes, yes. Oke, tapi sebagian besarnya I think no interview, most of the programs? No. Alright, jadi hanya beberapa, sebagian kecil. Jadi boleh nanti dicek sama kakak, apakah jurusan yang kamu mau itu ada tesnya atau ada seleksi tahapan berikutnya. Karena seperti tadi Dr. Anwar bilang, nggak semuanya ada seleksi interview ya. Oke, untuk undergraduate 1 tahun intake 2 kali ya, Dr. Anwar ya? UNISA 1 kali. Oh, 1 kali. In September? September, tapi tahun ini oleh kerana MCO kita pindah jadual kita jadi bulan 10. Oktober. Oktober untuk tahun ini. Jadi sesiapa yang minat untuk undergraduate, fikir untuk tahun depan, intake tahun depan dekat UNISA sebab kita sudah tutup permohonan untuk undergraduate. Postgraduate sentiasa buka. Sentiasa buka. Untuk undergraduate setahun sekali first intake on September, tapi tahun ini Oktober. Masih application masih boleh terima, Dr. Anwar? Untuk undergrad kita tak terima sekarang. Oh, sekarang sudah close. Sudah tutup. Jadi untuk tahun depan boleh. Mulai tahun depan untuk September tahun depan. Oke, jadi kalau S2, S3 bisa kan? Masih, kalau S2, S3 mah nggak usah khawatir. Sepanjang tahun nggak ada deadline. Cukup nanti tanya-tanya soal syarat-syaratnya nih.
Okay, and then in terms of application, let's say untuk undergraduate and also postgraduate, itu kita apply online or we should go there, bring our documents or? Okay, undergraduate terus hubung terus dengan kita dekat pusat antarabangsa UNIZA. Okay. Dan you boleh hantar, kita ada borang untuk isi dengan tangan dan scan dan hantar email kepada kita dengan semua yang kita minta supaya dia lengkap, yang A-levels, semua yang kita minta dalam borang itu. Untuk postgraduate, pergi ke laman web, postgraduate website, dan situ you boleh mohon online. Jadi you upload semua dokumentasi sendiri, and dari situ permohonan akan pergi terus ke fakulti untuk semak dan bagi jawapan dalam tempoh yang terdekat biasa. Okay, Dr. Anwar, thank you. There is one more question. Ini menanyakan about lulus nih, in order to graduate, are you compulsory for what are the tugas akhir untuk undergraduate? Is it internship or paper, thesis or undergraduate? It depends on the program you're in. Each program has their fixed term. Some are 7 semesters, some are 8 semesters, and each faculty has its own requirements to graduate. Okay. But almost all of the programs at the undergraduate level have 1 semester internship. I see. So you can do that in Malaysia, or you can do that in any other country, that internship. So if you are taking Islamic finance, and then for the internship, you want to go back to Indonesia and work with a bank in Indonesia for that semester, that is no problem. That will count as part of your academic requirement to graduate. I see. And usually that semester itu yang paling terakhir ya, Dr. Anwar? Usually, yes. Okay. Usually. After all mata kuliah itu sudah selesai, nilainya nggak ada lagi yang nyangkut gitu istilahnya. Okay, Dr. Anwar, I think that's actually it, the questions. Is there anything else? Maybe Encik Megat mau tanyakan mungkin atau mau ditambahkan? Ada sedikit nak tanya. Tadi saya lihat di statistik di UNIZA itu ramainya pelajar postgrad dibandingkan dengan pelajar undergrad yang dari Indonesia. Ada apa-apa yang rahsia ke ataupun kenapa ramai pelajar postgrad di UNIZA? Kalau boleh baca belakang sini, boleh nampak pilihan yang pertama untuk postgraduate students di Pantai Timur. Untuk pelajar antarabangsa, kita memang top 100 QS ranking for international student enrollment. Tapi lebih kepada postgraduate. Untuk undergraduate, tidak ramai lagi sini. Jadi kita nak melalui forum ini, pastikan warga negara Indonesia yang nak pilih Malaysia datang ke UNIZA untuk undergraduate bachelor ijazah dia. Oke. Hal yang akan menentukan banyak atau tidaknya siswa yang mendaftar ke UNIZA soal biaya. Tadi Kak Min udah sedikit meng-capture presentasi Dr. Anwar mengenai biaya semesteran. For social science and science and technology, per semesternya around 1.500 and 1.250 ya Dr. Anwar? Ringgit. Yes, for undergraduate programs. Undergraduate program, that's the tuition fee-nya saja, yes. Right? Without the dorm. 1.250 tuition fee. Social science and technology di 1.500. USD, yes. USD, alright. I thought it's ringgit Malaysia. Okay, still it's affordable harganya. Iya, maksudnya adalah berarti kan biayanya nggak sama aja, nggak beda jauh. Ini juga yang harus kita berulang-ulang kali jelaskan bahwa kuliah di Malaysia ini adalah kita mendobrak stigma kuliah di luar negeri mahal. No, not at all. Kuliah di luar negeri, terutama di Malaysia, nggak mahal sama sekali. Tadi di awal acara live talk ini, Cik Megat udah bilang nasi gorengnya murah. Transportasinya murah, belum fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus itu royal banget, free, pakai aja. Jadi kita secara international student ini kecipratan royalnya kampus di Malaysia, benar nggak Dr. Suyatno ya? Betul. Jadi
Yang menarik lagi kalau di sini, mungkin untuk adik-adik yang mau kuliah S1 di sini, itu seperti masuk pondok pesantren. Jadi Bapak Ibunya nggak usah khawatir nanti tinggal di mana, karena relatif aman ya dari aspek patologi sosial dan sebagainya, aman. Apalagi Terengganu ya negeri Islam, jadi seperti pondok pesantren, tapi bukan seperti pondok pesantren yang tradisional, bukan. Artinya kontrol atau perlindungan terhadap mahasiswa sangat tinggi. Nah, itu yang menarik. Betul sekali Dr. Suyatno. Saya sendiri ngerasa ini. Aku padahal kuliah di Malaysia 10 tahun lalu ya, 10 tahun yang lalu kayaknya nggak ada yang tahu PTN di Malaysia nih buka buat international student. Tapi saya sendiri yang ngerasain bahwa memang pemerintah Malaysia tuh they taking education very seriously. Jadi dia buat kampusnya secantik mungkin, fasilitasnya selengkap mungkin, pagernya tinggi-tinggi, gede-gede, keamanan semuanya. Aduh, pokoknya indah deh. Sampai sekarang kualitas itu masih terjaga. Makanya akhirnya kakak jebur nih berkontribusi balik ke alma mater untuk mempromosikan universitas di Malaysia supaya ayo dong ke sana dong. Masa cuma aku aja sih yang ngerasain baiknya pemerintah Malaysia nih ngasih edukasi yang sebegitu bagus buat warga negara Indonesia atau international student. Oke, rasanya kita udah mengupas semuanya ya dari segi teknis, jurusan, biaya, syarat masuk, foto-foto kampus, plus kehidupan di sana kayak gimana. Jadi yang mau daftar ke University Sultan Zainal Abidin di Terengganu yang masih nggak jelas atau mungkin kelewatan nontonnya dari tengah, oke, boleh kontak. It's my time to share my screen. Oke. Boleh kontak UEC. Oops. Can I next? Oke. Boleh kontak UEC Education di Instagram kita uec.education, boleh DM atau klik link yang ada di bio kita untuk bisa langsung connect ke WhatsApp konselor kita. Lalu bisa WhatsApp langsung juga ke 087880203301 atau mungkin mau telepon mama papanya mau denger langsung penjelasannya bisa. Atau datang ke kantornya UEC Education ada di Jalan MH Tamrin nomor 8, Belanova Mall, Sentul City, Bogor. Sedikit nih, just 1 minute, a little bit on why you have to pick UEC Education and not other agent. Karena kita sudah berdiri dari 12 tahun yang lalu, dari 2008 UEC sudah berhasil mengantarkan ratusan student ke Malaysia, khusus universitas negeri. Jam terbang kita lebih dari 10 tahun dan tim kita terdiri dari alumni-alumni PTN di Malaysia. Artinya apa? Artinya kita nih yang nganterin kamu nih punya pengalaman, ngerti seluk-beluk Malaysia, mau main kemana, mau kuliah gimana, dosen kayak gimana, itu tinggal ngobrol aja sama konsultannya UEC. Kita bisa ngejelasin semuanya. Yang kedua, kita punya kenyamanan bintang 5, karena kita salah satu-satunya agent nih yang memberikan pre-departure briefing. 1 bulan sebelum keberangkatan kita bakal ketemuin kamu sama teman seangkatan kamu untuk kenalan, tukeran nomor handphone. Orang tuanya biar bisa bersilaturahmi, jadi sesama anak rantau udah bisa saling berteman jauh sebelum akhirnya kamu merantau beneran ke kampus di Malaysia. Tim kita juga akan terbang bareng, jadi kita nggak akan ninggalin kamu gitu aja di bandara, kita akan terbang sama-sama kamu, satu pesawat nganterin kamu sampai ke kampus, sampai check-in di asramanya, dan stay sama kamu selama 1 minggu pertama kamu memulai kehidupan baru di sana. Jadi nggak usah takut jet lag atau nanti homesick di sana, aku di sana nggak ngerti, di sana nggak ada teman, ada Kak Min dan ada tim UEC yang akan nemenin kamu dan memastikan kamu sehat walafiat, baik-baik saja. Terakhir tentunya transparansi adalah DNA-nya UEC. Jadi kita semua transparan, biayanya terperinci, dan semua kwitansi-kwitansi pembayaran akan diserahkan kembali kepada klien. Duh, banyak juga nih ternyata Kak Min ngomongnya ya. I guess that's it. Dari UEC Education. Thank you so much to all panelists, Dr. Anwar McAfee and also Dr. Suyatno, dan gak lupa Encik Megat yang sudah memfasilitasi live talk hari ini. Terima kasih banyak, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.